Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsih dari Jawa Timur. Ustadzah, saya ingin bertanya, apakah sama gerakan sholat antara wanita dan laki-laki dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i? Terima kasih Ustadzah jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ningsih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentang apakah ada perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan, khususnya dalam madhab Asy-Syafi'i. Karena di Indonesia sendiri kan mayoritas itu bermadhab Syafi'i. Maka untuk lebih afdolnya untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membacakan salah satu kitab yang biasa dipegang oleh orang-orang bermadhab Syafi'i, yaitu Matan Abi Syuja. Hanya saja kitab yang ada di tangan saya sekarang ini adalah syarahnya. Nah, judul kitab ini adalah Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Syuja, yaitu kitab syarah Matan Abi Syuja yang dikarang oleh Dr. Syifa, putri dari Syekh Hasan Hito. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya wal mar'ah tukhalifur rajula fi khamsati asya, farrajul yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yaqillu batnuhu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholatnya. Perbedaan yang pertama di sini disebutkan bahwasanya farrajul yujafi mirfaqaihi an jambaihi, laki-laki itu hendaklah mengangkat dan merenggangkan mirfaknya, sikunya dalam keadaan ruku. Jadi diangkat dan direnggangkan dalam keadaan ruku dan menjauhkan sikunya tersebut dari lambungnya, kemudian mengangkat dan mengecilkan perutnya sehingga jauh dari pahanya dalam keadaan ruku. Itu bagi laki-laki. Jadi direnggangkan, diangkat dan direnggangkan seperti ini. Berbeda dengan perempuan gitu. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di dalam hal sujud. Jadi dalam sujud laki-laki itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada jafa baina yadayhi hatta law anna bahmah aradat an tamura tahta yadayhi marrat. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau merenggangkan tangannya. Jadi direnggangkan tangannya ketika beliau sujud sehingga kalau ada bahmah itu binatang, aradat ingin lewat di antara renggangan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dia bisa lewat. Jadi bisa lewat seperti ini, maka dia bisa lewat. Sedangkan perempuan dalam hadis yang lain disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam marra ala imra'ataini tusalliyan faqala idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ah laisat fi dzalika karajuli. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati 2 orang perempuan yang sedang salat. Kemudian Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, idza sajadtuma, jika kalian berdua sujud, fadumma, hendaklah dia mengumpulkan, menghimpit mengumpulkan anggota badan yang satu dengan yang lainnya itu ilal ardi, ke tempat sujud. Jadi dikumpulkan, bukan dibuka, tapi dihimpitkan. Fa innal mar'ah laisat fi dzalika karajuli, karena sesungguhnya dalam hal ini perempuan berbeda dengan laki-laki. Ini dalil yang dipakai oleh mazhab mazhab Syafi'i, dalam dalam sujud perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah dalam hal salat berjamaah. Jadi misalkan imam terlupa ketika entah terlupa ayat atau terlupa gerakan sholat, maka cara makmum menegur imam ini berbeda antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Bagi makmum laki-laki ketika imamnya terlupa itu menegurnya dengan cara membaca tasbih. Sabbaha fi sholati sabbaha, yaitu membaca tasbih. Sedangkan bagi perempuan itu dengan cara menepuk tangannya, punggung tangan kanan itu telapak tangan kanannya itu menepuk punggung tangan kirinya gitu. Wal mar'ah tadummu ba'daha ila ba'din wa talsaqu batnuha bi fakhidaiha. Kemudian
perbedaan yang selanjutnya itu dalam hal aurah, di mana laki-laki, auratnya laki-laki di dalam sholat itu adalah antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan di dalam sholat itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah wa takhfadu sautuha bi hadratir rijali al-ajanif wa idana bahasyai'un fi sholatihi saffaqat. Hendaklah perempuan ketika ada laki-laki yang hadir atau berada di dekat mereka yang sedang melaksanakan jamaah. Jadi ini misalkan imam perempuan pada saat maghrib kan dianjurkan untuk mengeraskan tetap suaranya. Maka ketika di dekat situ ada laki-laki, maka bagi perempuan hendaklah dia mengecilkan atau merendahkan suaranya sehingga tidak terdengar oleh laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, adanya perempuan di dekat mereka atau tidak adanya perempuan itu tidak berpengaruh. Mereka tetap dianjurkan mengeraskan bacaan sholatnya ketika dia menjadi imam. Mungkin itu yang beberapa perbedaan antara sholatnya laki-laki dan perempuan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.